di antara yang kita mesti lakukan kalau ada orang yang sedang sekarat, itu dibacakan surat Yasin. Nah, di antara yang bagus banget ketika orang sekarat, kita kalau ngadepin orang sekarat, di antara yang paling bagus yang kita baca adalah surat Yasin. Kata Nabi, bacakan Yasin untuk mayit-mayit kalian. Berarti yang merintahin kita buat baca Yasin kalau ada jenazah siapa? Rasulullah SAW. Yasin itu mempermudah keluarnya roh dari jasad. Jadi nggak kelamaan sekaratnya, kesian kalau kelamaan, sakitnya kelamaan. Dibikin mudah keluar rohnya dari jasad kalau dibacain surat Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila sahibul kitab al-imam qutbil irsyad wa qawtil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa ila arwah ashabil maqam, Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhum al-jannah bi rahmatih wa yu'id 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim min dini wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saleh lanjutin ngajar kemarin. Baca kitab enggak? Enggak kan? Cara ngisi lain kan? Iya pokoknya ngisi dia. Saleh lanjutin kitab enggak? Saleh lanjutin kitab enggak kemarin? Enggak, ngisi doang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Hadi bin Yusuf Asy-Syatiri, Al-Habib Idrus bin Rushdi bin Yahya, Al-Habib Ali bin Abu Bakar Ba'adil, dan semuanya guru-guru kita yang hadir di sini. Nggak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan melalui media sosial. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar fi ma yamurru 'ala al-insan wa yanqadhi lahu min al-a'mal. La ilaha illallah. Kita masih membahas tentang akhir daripada fase kedua dari kehidupan seseorang, yaitu fase kehidupan dunia. Saya ingat terakhir bahas ini almarhum Al-Habib Yusuf alaihi rahmatullah hadir duduk di samping saya. Ya, kata Habib Hadi, biasanya beliau jarang hadir pengajian bulanan malam minggu. Nah, itu waktu Habib Yusuf lagi ngotot bagaimana caranya, pokoknya mau hadir, nggak mau tahu. Subhanallah, begitu hadir saya lagi bahas tentang maut, tentang kematian, beliau khusyuk dengerin. Saya perhatiin beliau khusyuk banget tuh malam dengerin. Nah, subhanallah, ya, dari ternyata itu terakhir keluar Beb, dari situ sakit ya, dari situ langsung sakit, ngedrop dan berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu jadi pertanda beliau husnul khatimah. Nah, jadi luar biasa ya. Pas bahasnya tentang kematian lagi. Nah, ternyata beliau dengerin itu, beliau terapkan buat dirinya sendiri. Nah, nikmat di akhir hayat ngaji itu nikmat. Mudah-mudahan kita Allah kasih istiqamah ngaji sampai akhir hayat insyaallah. Ya Rabbal alamin. Nah,
Nah, kita melanjutkan pembahasan yang kita udah kaji di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di sini disebutkan wa yanbaghi an yaqra alaihi surat Yasin al-mubarakah. Sini Bebe, sampai terus sampai mana Bebe? Yasin loh asal terakhir. Iya, Yasin. Nah, udah lewat itu jauh Bebe. Udah lewat jauh Bebe. Yasin. Wa yanbaghi an yaqra alaihi surat Yasin al-mubarakah liqaulihi alaihi salatu wasallam iqra'u Yasin iqra'u ala mautakum surat Yasin yuqal inna dhalika yusahhilu tulu'ar ruh walil mauti qurabun wa sakarat wa qad tusahhal wa tuhawwan ala ba'dil mu'minin wa fima yurwa an malakil maut alaihi salam annahu qala inni bikulli mu'minin syafiqun rafiq وقد تحضر الموتى في حال قبضهن أنواع من الفتن والعياذ بالله. Ya, kita melanjutkan pembahasan di antara yang kita mesti lakukan kalau ada orang yang sedang sekarat itu dibacakan surat Yasin. Jadi Yasin itu kalau dibacain buat jenazah orang udah banyak yang tahu, umum itu. Tapi yang jarang dilakukan orang kadang-kadang karena udah terlanjur panik, karena udah terlanjur ketakutan, karena udah terlanjur bingung, lupa mau baca apa. Padahal saat-saat detik-detik terakhir itu mayit lagi butuh-butuhnya tuh. Lagi butuh-butuhnya hal-hal yang bisa memancing rahmatnya Allah sehingga mempermudah dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur. Nah, di antara yang bagus banget ketika orang sakarat, kita kalau ngadepin orang sakarat, di antara yang paling bagus yang kita baca adalah surat Yasin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u ala mautakum surat Yasin." Dalam riwayat lain, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Nabi bilang bacain tuh surat Yasin buat mautakum. Nah, di sini ulama beda berpendapat dalam ngartiin kata-kata mautakum. Ada ulama yang ngartikan kata-kata mautakum di sini hasabadz zahir. Ya udah, Yasin dibaca untuk mauta. Mauta tuh jamak dari mayit. Mayit artinya orang yang sudah mati. Ya, makanya kita diajarin sama guru-guru kita, kalau ada orang meninggal bacain surat Yasin. Kenapa? Karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya hadis ini, iqra'u Yasin ala mautakum. Nabi bilang bacain Yasin untuk mauta. Mauta itu jamak dari mayit. Kalau mayit satu, mayitani dua, mauta banyak mayit-mayit. Kata Nabi, bacakan Yasin untuk mayit-mayit kalian. Berarti yang merintahin kita buat baca Yasin kalau ada jenazah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang merintahin. Nah, tapi sebagian ulama mengartikan lain. Oh enggak, ini ulama juga yang ngertiin begini. Ya. Sebagian ulama mengartikan lain. Sebagian ulama mengartikan maksudnya mautakum di situ muhtadhar. Orang yang lagi sekarat. Makanya konteksnya di sini bahas tentang orang yang lagi sekarat, belum meninggal. Dia bi'tibari mayakun, karena orang yang sekarat itu kan bakal jadi mayit sebentar lagi, makanya disebut sebagai mauta. Nah, ini artinya di sini menurut sebagian ulama ini perintah Nabi untuk bacain Yasin buat orang yang lagi sekarat. Terus kita bagaimana Bib? Yang kita lakuin yang mana nih? Ada ulama yang bilang maksudnya di situ Nabi nyuruh bacain untuk yang lagi sekarat. Ada ulama yang bilang nyuruh bacain untuk yang sudah meninggal. Dua-duanya al-jama' bainahuma. Bisa dilakuin dua-duanya, kenapa nggak diambil dua-duanya? Bacain untuk yang lagi sekarat, bagus. Bacain buat yang udah meninggal juga bagus. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, ini termasuk faedahnya Yasin buat orang yang lagi sekarat. Sekarat itu sakit luar biasa ya kawan. Sekarat itu sakit luar biasa. Segitunya Nabi SAW udah minta kepada Allah supaya diringankan buat umatnya, tapi segitunya sakit luar biasa. Mudah-mudahan Allah tolong kita ketika detik-detik itu ya ikhwan. Ya. Nah, faedahnya baca Yasin apa? Itu tadi. Inna dzalika yusahhil tulu'ar ruh. Yasin itu mempermudah keluarnya roh dari jasad. Jadi nggak kelamaan sekaratnya, kesian kalau kelamaan sakitnya kelamaan. Dibikin mudah keluar rohnya dari jasad kalau dibacain surat Yasin. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan minal mujarrabat, termasuk hal yang mujarrab. Kita kalau ada orang sekarat, nazak tapi nggak meninggal, susah matinya. Kalau kata orang Betawi matinya susah. Nah, kalau ada yang model begitu, itu sebagian ulama menyebutkan bacain Yasin 40 kali.
Beb bacain Yasin 40 kali lama Beb, 5 jam urusannya kagak mati-mati tuh orang Beb. Rame-rame bagi-bagi. Nah, kalau orangnya ada 15 saja 3 kali cukup bacanya. Orangnya ada 10 aja 4 kali bacanya cukup. Baca Yasin 40 kali sebentaran daripada dia kesiksa lama. Itu minal mujarrabat, termasuk hal yang mujarrab. Yang penting bacanya yang benar, jangan serampangan cara bacanya. Bacain Yasin 40 kali. Kalau ada orang sekarat susah nggak meninggal ya, bacain Yasin 40 kali. Baik satu orang baca 40 tapi kelamaan bisa dibagi-bagi, boleh bacain 40 kali. Itu insya Allah dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan panik. Kalau ada orang yang lagi sekarat, sakit sekarat, jangan panik ya, jangan malah ngoceh yang kagak-kagak. Jangan malah mendatangkan sesuatu yang bikin mayit susah. Di antara yang bikin mayit susah apa ya? Ada orang yang bukan kerabat, yang bukan mahram, yang nggak pakai jilbab ya, aurat terbuka, akhirnya bikin malaikat rahmat gak datang. Yang benar-benar aja dia kerjain. Kalau lihat ada orang meninggal, mau sekaratnya mau meninggal dunia, kerjain yang benar apa? Bacain Yasin, senengin itu jenazah, bikin mudah meninggalnya. Dibacakan surat ya Yasin. Biasanya kalau dibacain sekali 2 kali udah cepet langsung, udah gampang. Allah kasih gampang, Allah kasih mudah. Tapi kalau ada yang susah, sulit, bacain 40 kali. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kata Al-Imam Al-Haddad, walil mauti kurabun wa sakarat wa qad tusahal wa tuhawwan ala ba'dil mu'minin. Yang namanya sakarat itu sakit luar biasa, pedih. Ada duka, kurab, duka. Bagi orang yang sekarat tuh ada duka yang dirasakan yang luar biasa. Bahkan sebagian merasakan tuh aus, dikasih minum gak hilang-hilang ausnya. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tinggal nunggu waktu doang ya ikhwan. Sekarang kita ngobrolin ini, besok tinggal giliran kita. Cuman bedanya kalau kita husnul khatimah selamat, enggak husnul khatimah enggak selamat. Nauzubillah min dzalik. Namanya sakaratul maut, sakit luar biasa, pedih. Tapi kata Imam Al-Haddad, sebagian umat Islam, sebagian orang yang beriman, sakaratul mautnya dibikin gampang, dibikin enteng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan yurwa an malakil maut, diriwayatkan malaikat Israel, malaikat maut ya, annahu qala inni bikulli mu'minin syafiqun rafiq. La ilaha illallah. Kata malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, aku, kata dia, bikulli mu'minin, bagi orang yang beriman, syafiq rafiq, lemah lembut, santun ya. Beliau bagi orang yang beriman santun, lemah lembut. Beda halnya bagi orang yang kafir, yang kufur, yang syirik. Waduh, dikemplang sama malaikat maut, saudara. Dikemplang sama malaikat maut seadanya. Tapi bagi orang yang beriman, lemah lembut, santun. Mudah-mudahan kita termasuk yang enteng meninggalnya nanti. Ya Rabbal Alamin. Wa qad tahdurul mauta fi hali qabdihim anwa'un minal fitan wal iyadu billah. Ya, terkadang mayit itu ketika lagi dicabut nyawanya mendapatkan fitan, godaan-godaan. Jangankan kelas kita, itu tuh setan lagi kencang-kencang itu. Makanya tadi saya katakan, ketika itu butuh-butuhnya ada yang baca zikir, butuh-butuhnya ada yang baca Quran, ada yang baca Islam. Karena setan di situ kenceng-kencengnya. Ibarat orang mau balapan, bagaimana caranya gagal sebelum garis finish. Karena kan setan udah sumpah, aku akan jerumuskan anak cucu Adam ke neraka sampai hari kiamat. Tugas setan bagaimana caranya sebanyak mungkin anak cucu Adam masuk neraka. Nah, saat-saat yang paling krusial bagi setan untuk mensukseskan visi misinya ketika orang sekarat. Makanya kata Imam Haddad, banyak orang beriman ketika sakaratul maut, detik-detik sebelum meninggal, banyak dapat cobaan di situ, digoda. Jangankan kelas kita, saya sering cerita Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab Nasirus Sunnah, saya sering cerita tuh, murid Imam Syafi'i. Itu ketika lagi sakaratul maut ya, ada muridnya talqinin Allah, 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 jawaban dia la. Kaget ini murid-muridnya ini, Ahmad bin Hanbal, Nasirus Sunnah, Imam Madhab, kok disuruh ngomong Allah jawabnya la, enggak, ada apa ini? Subhanallah, ternyata ketika itu beliau nggak jadi wafat, belum wafat ya, seger lagi. Murid-muridnya nanya, wahai Imam Ahmad, tadi kenapa kamu ketika aku tuntun untuk baca la ilaha illallah, baca Allah, Allah, kau jawabnya la. Kata Imam Ahmad, aku jawab la, jawab enggak, bukan ngejawabin kamu, bukan.
Aku jawab itu karena setan datang ke aku. Setan datang ke aku ngegoda. Ngomong begini, kata setan, najauta minni ya Ahmad. Wahai Ahmad bin Hambal, kamu sekarang udah selamat dari aku. Kamu udah selamat ya, sukses. Kamu dari aku, sudah selamat, sukses. Imam Ahmad bin Hambal tahu nih godaan. Kalau Imam Ahmad ngerasa iya udah selamat, ujub nanti, ngerasa dirinya hebat. Akhirnya di detik-detik akhir hayatnya ada perasaan ujub di hatinya, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Imam Ahmad bin Hambal cerdas, hebat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, la, belum. Anda belum selamat dari ente. Kalau Anda belum husnul khatimah, Anda belum selamat dari ente. Kalau Anda udah husnul khatimah, nutup hidup Anda dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru Anda lolos dari godaan ente, selamat. Selama Anda belum husnul khatimah, belum nutup hidup dengan la ilaha illallah, la, Anda belum selamat dari ente. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal digoda sama setan sebelum akhir hayatnya. Abang yang recian-recian kayak kita ya saudara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nggak bisa ngomong apa deh. Kita cuma berharap diselamatin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Haddad, karena banyaknya godaan, falidalika, oleh karena itu, yanbaghil iktsar liman yahdhurhum, ya, maka bagi orang yang menghadiri, yang menyaksikan orang yang lagi sekarat, itu dianjurkan al-iktsar, memperbanyak apa? Min qiraatil Quran, banyak baca Al-Quran, wa haditsir raja, banyak bicara soal harapan besarnya rahmat Allah, wa dzikri ahwalis salihin, sebutinlah bagaimana orang-orang soleh ketika mereka wafat, indah khurujihim minad dunia, itu dianjurkan berbanyak tuh, berbanyak bagaimana besarkan hatinya supaya dia berharap dengan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dianjurkan. Nah, jangan malah bikin hal-hal yang menyebabkan jauhnya rahmat dari Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ba'dil athar, di sebagian asar disebutkan anna syaitan la'anahullah agrab ma yakun minal abdi inda wafatihi hirsan minhu ala an yaftinah. Ya, itu katanya disebutin dalam sebagian asar, setan itu la'natullah alaih, kata Imam Haddad, aqrab ma yakunu minal abdi inda wafatihi hirsan minhu ala an yaftinah. Saat-saat terdekat setan dengan seorang hamba kapan? Ketika dia mau mati. Allah. Yang tadi saya katakan, last minute, menjelang garis finish, itu saat-saat terdekat setan ngegoda seorang hamba. Karena itu detik-detik krusial menentukan keberhasilan dia atau tidak dalam menggoda hamba tersebut. Makanya setan itu paling getol ngegodain seorang hamba ketika dia sakaratul maut. Jangan sampai kita udah dari awal berusaha ngindarin daripada setan, di last minute, di detik akhir kegoda. Na'udzubillah min dzalik. Karena setan getolnya di situ tuh. Innama sultanu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikun. Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'al ma yasha'. Tapi orang-orang yang beriman, yang tulus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus di dalam janji sucinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah mantepin. Allah mantepin walaupun setan ngegoda di situ. Allah mantapin, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman, Allah mantapkan lisannya untuk bertahan mengucapkan dua kalimat syahadat, baik ketika masih di dunia atau besok ketika di akhirat dia berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kira-kira jelas apakah ini? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kita selamat ya rabbal alamin.